Halo, selamat malam semuanya. Sudah adakah yang berkumpul di sini? Selamat malam. Selamat datang di Pak Vali Talk sayangan. Hari ini chapter ke-7 bareng saya Yosefin dari angkatan 17 dan nanti saya bakal mengundang teman saya juga seangkatan seperti yang sudah diiklankan nih, digembar-gemborkan. Kita bakal ngomongin pengalaman seru temenku yang suka jalan-jalan dengan destinasi yang ekstrim, dan nanti aku juga bakal nyelipin beberapa informasi tentang paspor dan juga tips-tipsnya di border control. Selamat datang semuanya. Tadi ada Pak Pres, ada Mbak Masa, Mbak Olin. Ini mana ya temanku yang kucintai? Bisakah segera hadir? Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Sebentar. Hari ini teman-teman kita juga bakal bagiin giveaway dari ada 5 giveaway totalnya. Yang pertama ini, lihat dong, keren kan? Ada masker yang keren dari Valentino Febri tentang lukisannya. Ada juga Hirup Official, ada 2 pieces, dan nanti ada mystery box dari Paulina Nina. Punya apa tuh? Oleh-oleh dari hasil berburunya selama ini, nanti bakal jadi mystery box buat teman-teman. Nah, ini dia. Hai. Hai Paulina. Hola, Apa kabarmu? baik. Sebentar aku pakai headset apa enggak ya baiknya? Keputus-putus nggak Boleh. sih? Sukanya yang mana? Ini Nin, aku tuh baru jelasin bahwa kita punya 5 giveaway yang bisa teman-teman Oke. dapetin. Totalnya 5. Terima kasih buat sponsor-sponsornya. Aku ulangin ya. Nih, ada masker yang kece banget. Teman-teman nanti kalau seumpamanya pengen bisa add nih Valentino Febri underscore dan juga Gabriela Rosvita. Ada 2 pieces ya Nin ya. Oke. Terus Bagus ada ya juga kan? dari Hirup Official. Nanti teman-teman bisa add Hirup underscore official buat dapetin essential oil. Dan juga nanti ada satu mystery box dari Nina. Dia ngumpulin banyak sekali oleh-oleh. Terus nanti mau dijadiin jackpot buat teman-teman. Oke Ya. Nin, kayaknya udah lumayan banyak nih. Karena Oke. 55 menit saja, padahal ceritanya itu sangat banyak. Kita langsung aja memulai. Sebelumnya aku Iya. mau ngasih pengantar nih teman-teman. Hari ini kita ambil tema itu ikan hiu makan tomat, mainnya lucu amat. Nah, si Nina ini, temanku yang lucu ini, dia itu 4-5 tahun terakhir itu punya hobi yang cukup aneh menurutku. Dia sukanya jalan-jalan di destinasi-destinasi anti mainstream. Sebagai temennya yang dulu 13 tahun yang lalu di Vanlit, melihat dia olahraga, setiap lari aja selalu ketinggalan, melihat dia liburan dengan anti mainstream dan dengan perjuangan yang jalan kaki, naik angkutan yang ala kadarnya, itu cukup mengejutkan. Nah, Nina ini tercatat dia itu pernah jalan-jalan tuh ke Maroko, Afrika Utara. Bener ya, Nin? Betul. Selanjutnya, dia itu pernah ke Iran, dan sesaat sebelum ke Iran, dia sempat eksplor juga Ipoh Perak, Malaysia. Bener nggak, Nin? Iya. Ya Wah, kan, ke keponya luar biasa Ipoh. banget, padahal nggak Yoi, aku disebutin. catat loh. Aku catat. Luar biasa. Terus Oke. dia pernah juga serangkaian ke Pakistan, India, Oman. Terus dia pernah ke Sri Lanka, dan juga di ASEAN ini dia pernah ke Filipina. Bikin apa nih di Filipina? Boleh ditunjukin di awal? Bikin malu loh tapi jelek Nggak apa-apa udah tuh. kayak sate. Nah, dia bikin tato, yang nato itu nanti deh kita ceritain ya Nin ya. Jadi itu dia teman-teman, Nina ini suka banget jalan-jalan ke destinasi-destinasi yang aneh menurutku. Sekarang Nin, si Paulina ini, kenapa sih milihnya itu? Aduh, nge-freezing ini. Belum bayar internet ya, Mbak. Oke, kita sambil tunggu si Nina, sambil mencari-cari
jaringan yang terbaik di kosan dia. Halo, halo Nin. Hola, iya, udah ya? Su- sudah sudah beli internet Aman Nin? gak sih? Aman gak sih? Aku kan tadi kayak sempat Ya udah, hilang. kita lanjut. Yo, Oke. iya, nggak apa-apa Nin. Oke, pertanyaan pertama Nin, biar teman-teman juga tahu. Kenapa sih Nin milih-milih destinasi itu? Pertanyaan yang selalu ditanyakan sama setiap orang, setiap kali orang kantor ya terutama. Oh ya, FYI aku Ha-ha, masih jadi anak kantor. Jadi masih budak korporat yang kerjaannya tukang cuti, masih fakir cuti. Setiap kali mau jalan-jalan harus cuti gitu ya. Setiap ha-ha. kali ditanyain pasti itu sih, kayak ngapain ke sana, ada apa gitu-gitu. Nah, justru semakin banyak ditanyain, justru makin penasaran sebetulnya. Mm-mm. Tapi alasan singkat dan padatnya adalah karena ada temennya. Kalau sendiri pasti nggak akan jalan. Jadi pasti ada temennya, satu, karena ada temennya. Mm-mm. Terus tiketnya murah, karena ya Oh tadi ya ya? masih budak corporate, jadi kayak yang nggak bisa mahal-mahal banget. Terus destinasinya juga apa ya? Ya sebetulnya karena justru pengen tahu aja sih, nggak pengen, masih belum kepikiran ke tempat-tempat yang mainstream kayak apa ya, misalnya ke Jepang, ke Korea gitu. Kalau dibayarin sih mau, cuman kalau kayak pakai duit Malah sendiri lebih kayak mahal masih ya? lebih mahal iya. Cuman kayak nggak tahu, ya emang pengen aja sih. Kalau ditanya Ha-ha, alasannya pasti itu. ha-ha. Gitu. Oke Nin, itu alasannya karena ya itu sih yang tadi udah dijelasin. Oke, selanjutnya Nin. Kaku Eh, ya Mbak. Akhirnya apa mohon lagi? dimaklumi. Ini Aku tuh teman-teman yang kita paling semua ya kan? Aku tuh yang paling susah, Nin. Aku ki nek ndelok rupamu ki lambeku langsung ono coroko, Nin. Anggap bahasa Aku ora iso Jawa ngomong ya. bahasa Indonesia. Nggak apa nanti campur-campur ini semua Oh, yang nonton aduh. bisa ngomong bahasa Jawa kayaknya Oke. ya. Aku switch menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Oke, Nin. Indonesia. Terus. Terus selanjutnya dari negara-negara itu persiapannya apa aja sih sebelum berangkat? Persiapannya yang pertama pasti, ya tergantung ya. Pasti kita cari tahu dulu negaranya kayak gimana, aman atau Mm-mm. enggak. Terus abis itu itinerary itu pasti dibikin. Jadi Mm-mm. kebetulan kalau jalan-jalan kan aku nggak sendiri ya. Ada beberapa Mm-mm. teman-temanku dan kayak udah ada yang bagi-bagi tugas nih. Biasanya kayak ada yang tugasnya susun-susun itinerary gitu. Terus ada yang Mm-mm. tugasnya misalnya cari-cari soal penginapan gitu. Mm-mm. Kemudian kayak kalau aku biasanya itu lebih banyak tugasnya cari-cari terkait sama dokumen-dokumen yang dibutuhin untuk masuk ke negara tersebut gitu. Jadi Mm-mm. misalnya nih, ya kalau paspor kan pasti ya gitu. Cuman kayak memastikan Mm-mm. bahwa misalnya kan biasanya aku jalan-jalan kayak berempat gitu, bertiga atau berempat. Kayak nanyain Mm-mm. paspor lu masih ini nggak, masih berlaku nggak gitu-gitu. Terus Berlaku kayak apa enggak? misalnya pastiin kan, soalnya dia kayak kalau 6 bulan sebelum expired kan udah nggak bisa tuh, maksudnya kayak takutnya kita bisa keluar tapi kita nggak bisa Betul, betul, betul. masuk gitu. Nah, Jadi seneng kayak nih apa namanya, traveler. takut gitu kan, kalau takutnya begitu. Nah, Nah terus sip. kalau ke negara-negara yang butuh visa, kan ada beberapa negara tuh yang butuh visa kan. Waktu itu Maroko nggak Mm-mm. butuh sih, kalau pertama kali kan aku ke Maroko itu nggak butuh. Kalau misalnya kayak yang butuh visa itu pasti harus tahu dulu nih kayak kelengkapan visanya itu apa aja yang harus dibutuhin. Terus kayak visanya harus harus ngurusin dulu dari sini atau kayak bisa visa on arrival. Terus kalau misalnya nggak Mm-mm. bisa, kira-kira kayak visanya yang mana? Karena kita kan nggak mungkin misalnya kayak kita perginya nanggung. Pernah nih kayak nanggung perginya 10 hari. Iya, perginya 10 hari. Itu kan kita nggak Ah, bisa pakai visa yang 1 minggu kan? Berarti kan harus pakai visa yang 14 hari gitu-gitu. Nah, terus kayak ke negara-negara, pokoknya aku pernah dalam satu kali waktu itu kayak ke negara satu satu waktu di durasi yang sama, negaranya bisa 2 atau 3 gitu. Jadi kan harus kayak cari-cari tahu juga gitu-gitu. betul, betul, betul. Nah, ini nih Kenapa? seneng deh kalau travelernya kayak Nina gini karena memang untuk masuk ke keluarga ke negara orang apa emang kita butuh banget tahu tentang peraturan imigrasi di negara Betul. itu. Yang pertama, aku pengen highlight tadi tentang paspor, masa berlaku paspor. Nina ada paspor? Aku tuh ada, Paspornya tapi ada. mengapa jauh?
Iya, aku juga nggak pegang lagi. Guys, aduh, 5 detik. Wait. Ya. Aku juga harus pegang paspor ya. Hola, ini Aduh, persiapanku sangat memalukan sekali. Tadi gue udah persiapkan, tapi ternyata cukup jauh. Nah, teman-teman, buat teman-teman nih yang mau ke luar negeri dan juga mau traveling, tolong banget diingat, tadi Nina juga udah mention bahwa masa berlaku paspor. Selama ini, kadang-kadang buat orang yang mungkin baru pertama kali ya ke luar negeri atau mungkin jarang-jarang, kadang-kadang tuh salah memahami. Di sini kan ini contohnya pasporku. Di sini kan ada habis masa berlaku 20 Januari 2021. Itu artinya bukan berarti di 1 Januari 2021 aku itu bisa keluar negeri, bukan begitu. Tapi 6 bulan sebelum tanggal 20 Januari 2021, kalau semuanya aku mau keluar, aku harus membuat baru paspor ke kantor imigrasi, kok kebalik untuk mendapatkan paspor yang baru, karena secara umum negara-negara itu paling enggak paspor itu berlaku 6 bulan. Jadi ya, pastiin ya. teman-teman yang mau keluar negeri paspornya harus pastiin berlaku dan juga tujuannya kemana. Tadi kan Nina udah mention visanya apa, terus dia butuh visa apa enggak, dia visanya harus apply di embassy atau harus bisa di visa on arrival, dan juga pastiin teman-teman bahwa negara tujuan yang teman-teman pengen kunjungi itu memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ya, betul betul. Karena karena tidak semua negara itu memiliki hubungan diplomatik nih. Baterainya mau habis. Aku sambil jalan ya. pastiin Oke. pastiin aja teman-teman memiliki informasi yang tepat tentang negara tujuan, biar teman-teman perjalanannya juga lancar gitu. Jadi jangan jangan males-males untuk cari tahu ya tentang tentang Dokumen-dokumen. dokumen perjalanan, guys. Terus kalau Aduh, misalnya tunggu. nyambung dikit deh ya, kalau soal soal dokumen kenegaraan tadi, kalau menurut aku sendiri sih kan macam-macam ya. Nah, kebetulan mungkin kayak kayak aku kan memang tinggalnya, maksudnya saat ini lagi di Jakarta. Jadi kayak mungkin akan lebih dimudahkan kalau misalnya kayak harus ke ke kantor imigrasi gitu-gitu kan lebih dekat ya. Maksudnya kayak urus-urus segala macam gitu. Buat teman-teman yang mungkin di luar Jakarta juga mungkin aku nggak tahu sih gimana. Mungkin harus telepon sih. Aku tuh beberapa kali kalau googling doang tuh kadang-kadang tuh ini tips juga sih. Kalau googling doang tuh kadang-kadang kurang sesuai gitu, kayak masih ada yang salah gitu. Jadi waktu itu aku pengalaman pas aku coba bikin paspor visa ke Pakistan terakhir, Mm-mm. itu tuh beneran kayak harus telepon, terus habis itu telepon Mm-mm. memastikan kalau misalnya bener nggak sih data-datanya ini, karena ternyata beda sama apa yang di googling gitu. Kayak misalnya waktu Pakistan itu ada kejadian menarik. Jadi kalau Pakistan itu kan selama ini ternyata, aku juga baru tahu sih, ternyata kalau misalnya ada orang kayak dari luar Pakistan, terutama dari orang Indonesia itu mau ke Pakistan, itu kebanyakan mereka kayak dikira mau apa namanya, mau nikah gitu loh. Jadi kayak ada laki-laki Pakistan Tujuannya. kesini tujuannya kayak bawa cewek gitu, jadi makanya dia bikin visa buat kesana. Nah, untuk mengantisipasi itu kayaknya si kedutaan Pakistan buat Indonesia dia tuh kayak punya aturannya adalah kalau kayak misalnya buat wanita single kayak aku, Mm-mm. sekalian promo ya, kesel nggak nggak single kayak aku. Ya, ya para garangan-garangan Jabodetabek, Listianina ya, Listianina. Itu ternyata harus menyertakan surat dari orang tua, dari ayah kandung, kalau misalnya ayah kandung masih ada ya. Jadi waktu itu karena kebetulan aku kan anak rantau, jadi pas itu aku beneran kayak harus ngetikin surat, dan suratnya tuh harus tanda tangan basah dan ditulis tangan. Jadi kebayang nggak, jadi waktu itu tuh aku Harus minta tolong kirim ya ke bapakku. Solo. Iya, iya, jadi bapakku kirim ke sini. Jadi kayak Tuhan. aku tulis, ketik terus bapakku harus nyalin, dan harus ini English, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia karena dia nggak ngerti kan. Jadi kayak pakai, terus dia terus tanda tangan plus ada materainya. Jadi kayak pakai materai 6.000 gitu ya. Itu kalau misalnya buat single. Kalau misalnya udah nikah, mereka
harus menyertakan surat keterangan izin dari suami. Jadi inti suratnya sih kayaknya surat izin gitu loh. Jadi kayak surat izin bahwa anak gua atau kayak istriku itu ke Istri sana gue. dengan tujuan berlibur dan nggak akan melakukan pernikahan atau apapun di sana. Itu sih Oh, yang kayaknya baru tahu setelah beneran ke sana. Kayak kalau telepon tuh tanya kayak nggak ngeh langsung. gitu. Jadi kayak beneran harus Bener, datang bener, dan itu harus bener. beberapa kali bolak-balik. Tapi habis itu nggak dipersulit sih anyway. Maksudnya kayak disusah-susahin banget juga enggak gitu. Sebenarnya tadi Gitu. tuh Nina tuh udah ngirimin nih contoh suratnya, tapi mohon maaf ya, aku sedikit kudet. Nina mungkin bisa membantu aku di mana aku bisa menunjukkan aku Harusnya mau ada di mengeluarkan insert foto. foto. Nggak ada ya Oh, gambar galerinya ya? padahal tadi udah berhasil loh. Sedih banget. Sambil cari-cari sambil lanjut ya Nin ya ceritanya ya Nin. Ya, oke. Aduh, Nina freezing lagi. Halo Nina. Halo? Aku nggak freezing sih. Freezing ya? Halo. Halo? Halo, halo. Ini Aku... banyak banget loh yang sudah nge-wave. Nin, mereka kayaknya Hola! exciting banget dengan cerita-cerita Nina nih. Aku lihat dulu deh. Aduh, sayang sekali. Tunggu, tunggu, tunggu. Pakai di rumah ya? Makanya, pakai yang lain. Sebentar ya, kita tunggu dulu Nina sampai tersambung lagi dengan baik. Atau jangan-jangan aku ini. Oh, sayang sekali. Nina, tolong ini lagi ya, Nin. Kembali lagi ya, Nin. Ini sambil aku mau nunjukin foto Nina. Nah, ini teman-teman. Ini adalah surat yang dibikin oleh bapaknya Nina saat dia apply visa Pakistan. Begitu ribetnya dan setiap negara tuh memiliki aturan masing-masing. Jadi pastiin teman-teman untuk uh, benar-benar tahu nih tujuannya di mana dan aturannya seperti apa. Karena kadang-kadang peraturan-peraturan yang unik-unik loh kayak 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 Nina tadi minta keterangan dari bapak atau suami itu sangat dibutuhi gitu. Terus tadi Nina juga dia udah share contoh visa Pakistan. Aku cariin dulu ya. Nah, ini dia. Nih, visa Pakistan akhirnya cuma kayak gitu. Visa tuh ditempel gitu aja ya, seperti pada umumnya. Tapi mungkin informasi aja teman-teman. Mungkin yang teman-teman nggak tahu gimana sih kalau seumpamanya uh, kita mau menuju ke negara yang nggak ada hubungan diplomatik sama Indonesia. Contohnya nih ya, yang sering nih ya, Israel kita kan nggak ada hubungan diplomatik nih sama Indonesia. Tapi banyak juga apa orang-orang Indonesia yang ke sana. Nah, satu-satunya tujuan ke Israel yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia adalah untuk ziarah. Nah, kalau seumpamanya sudah mendapatkan visa untuk ziarah, gimana sih cara nempelin visanya? Nah, ini sepengalaman aku ya. Jadi aku pernah mengurus dua negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yang pertama itu Israel, yang kedua itu Kosovo. Halo Nina. Oke, Nina belum bergabung. Kosovo itu pecahannya Serbia. Nah, kalau seumpamanya seperti itu, mereka datang untuk waktu itu ada event IMF di Bali. Nah, waktu itu kebetulan banget beruntung sekali saya mendapatkan WNA dari negara itu Israel dan Kosovo. Ternyata caranya adalah visa itu mereka visa khusus, mereka tuh visanya dalam bentuk kertas gitu, cuma diselipin di paspornya. Hai Nin, sambil Halo, nunggu ini ya, lancar ya. Sorry, aku udah lagi belum? jelasin dikit. Jadi, kalau seumpamanya negara-negara itu dengan visa khususnya kertas itu, saya ngasih stempelnya itu di kertasnya. Kasih stem. Ketika mereka keluar dari Indonesia, kembali ke negaranya, kertas itu saya ambil. Jadi, tidak boleh ada cap basah di paspor dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Gitu. Semoga berguna informasinya. Halo, Nin. Hola, udah lancar lagi belum? Belum stabil nih, masih sedikit sedikit ini sedikit burem, bukan sedikit burem sih, banyak buremnya.
Mau diulangi lagi kah? Masih burem ya? Ha-ha. Mau diulangi lagi sambil aku jelasin Ya udah ini. boleh. Aku Ternyata, les dulu ha-ha, ya. ternyata aku juga nggak bisa insert kalau barengan nih. Aku pilihin. Nah, ini teman-teman sambil nunggu Nina ini, Nina kembali lagi, aku keluarin fotonya Nina yang keren deh, biar nanti kita selama ini bisa, apakah cukup keren? Ini di Iran, yang kira-kira bisa menemani kita dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin ini kali ya. Oh, sorry. Ini dia di Pakistan ceritanya. Oke, aku kasih foto ini aja. Nah, ini di India, di Taj Mahal. Karena aku ternyata nggak bisa apa menginsert foto kalau barengan sama Nina. Nah, ini sekalian deh tanya-tanya. Pak Degun, 5 menit ago. Kalian berdua angkatan berapa? Kota asalnya mana? Kami berdua angkatan 31. Baru masuk Funly tahun ini. Enggak Pak Degun. Kami angkatan 17. Masuknya di tahun 2007. Terus ada lagi kah teman-teman yang tadi bertanya? Tadi siapa? Kalau kalau aduh aku bingung, banyak sekali yang bertanya. Tapi ternyata tanyanya buat Mbak Nina, bukan buat Mbak Yosefin. Aduh sedih sekali. Padahal saya juga bisa loh ditanyain. Oke, aku sudah mengundang Nina lagi. Semoga lancar ya di kosan dia. Padahal di kosan dia tuh di Kelapa Gading. Nah, nampak cantik, Nin. Sip. Akhirnya aku harus nebeng ternyata. Oh iya, nggak apa-apa. Sulit juga Aduh. nih. Nin, karena aku nggak bisa insert foto yang lain, jadi aku tampilin foto kamu di India aja ya, buat Yang menipu menemani. itu ya. Nggak bisa ngambil foto yang lain, nggak bisa ganti ya. Nggak bisa, Nin, kalau ternyata berdua. Sayang sekali ya, padahal kita Oh, udah ngumpulin banyak foto. Nanti ya mungkin nanti. di akhir nanti Nina keluar dulu biar aku bisa tunjukin ke teman-teman ya foto-foto Ya yang udah boleh. dikumpulin Nina. Sayang banget soalnya Boleh, boleh. bagus-bagus. Oke nih, Ya, selanjutnya tadi kan persiapan. Terus dari pengalaman Nina yang udah jalan nih, negara mana sih yang persiapannya tuh paling ribet? negara mana yang persiapannya paling ribet? Hmm. Pakistan sih. India, Pakistan, Hmm. Oman waktu Kenapa itu nih? lumayan ribet karena ya tahu sendiri lah ya pas mau ke Pakistan aja orang-orang udah kayak, hah, lu nggak salah ke Pakistan gitu kan, kayak negaranya pasti negara Hmm. konflik gitu-gitu kan. Walaupun waktu Hmm. itu Iran juga sih, cuma Pakistan tuh lebih ribet karena kita sampai pakai, tadi kayak aku sempat baca komen bohong orang pakai cincin gitu ya. Jadi sebetulnya cincin itu adalah cincin bohong-bohongan guys. Waktu itu kita saking parnonya, Oh. saking parah kan Uh-uh. tuh kebetulan perginya kayak berempat dan kita semua masih single, kayak nggak ada yang belum ada yang menikah. Terus ya statusnya Uh-uh. emang nggak pacaran anyway gitu kan, jadi kita kayak emang temen-temen jalan aja gitu. Nah terus habis itu kita sampai beli Hmm. cincin beneran, beli cincin gitu yang ada matanya dan kita pakai di jari manis kanan Buat pura-pura. buat pura-pura. Oh, Jadi kalau banyak kanan. misalnya Pura-pura. kayak jadi kalau misalnya kayak apa namanya, sama sama temenku kan dua cowok kebetulan ya, jadi kayak pokoknya Hmm. biar mereka tuh anggap kita nikah. Karena beberapa kali sih memang ada sih, karena kan banyak yang bilang kalau misalnya kayak cewek-cewek di sana ya begitu, maksudnya kayak takutnya kayak diapa-apain gitu. Itu tapi keparnoan kita aja Hmm. sih, jadi kayak persiapannya lumayan panjang karena itu. Terus yang kedua, waktu di Pakistan itu saya nggak bisa ngeliatin foto-fotonya ya, padahal lumayan banyak yang bisa di-share. Hmm. Di Nanti Pakistan sih, itu tuh nanti bisa ini deh. nanti ya, di Pakistan itu tuh Hmm. lumayan banyak persiapannya karena kita tuh kayak melewati berbagai macam udara gitu-gitu loh. Jadi kayak persiapannya cukup banyak gitu. Jadi kayak di Cuaca Pakistan itu maksudnya. kita, iya Cuaca. cuaca, sorry ya. Jadi pernah Oh. ketemu salju, kemudian kayak pernah yang super panas, yang pas Oh. ngelewatin ngelewatin apa namanya, ngelewatin. Jadi kan waktu itu di Pakistan, ini ceritanya agak lompat-lompat ya. Jadi waktu ke Pakistan itu kan aku Hmm. pertamanya ke India. Kenapa ke India? Karena kalau naik pesawat langsung ke Pakistan mahal. Udah, cuman itu doang alasannya. Hmm. Jadi aku waktu itu ke India, cuman memang nggak bukan turun di New Delhi kayak waktu ini. Kalau ini kan waktu itu aku turun di New Delhi nih, makanya bisa ke Taj Mahal lebih dekat. Yang pertama. Ya yang pertama gitu. Terus abis itu
Dari India ke Pakistan tuh aku lewat jalur darat. Jadi kayak beneran lewat jalur darat yang kayak jalan kaki gitu. Jadi kayak Hmm. kita udah nyampe nih gitu kan. Hah, mana gerbangnya itu? Terus kita kayak melakukan semua proses imigrasi di situ. Jadi kayak ngecap, terus Hmm. abis itu verifikasi visa dan segala macam di situ. Terus abis itu kita beneran lewat jalan itu panasnya kayak panas banget, kayak bawa tas gede. Harusnya nanti bisa ditunjukin ya, Vin ya, bawa tas Iya, ya, gede, nanti bisa. rombong-rombongan gitu, berat banget, terus kayak panas. Habis itu kita sempat ketemu salju, tapi sempat juga ketemu yang kayak bunga-bunga indah gitu-gitu. Jadi kayak lumayan panjang persiapannya. Terus waktu ke Pakistan itu aku total tuh 21 hari. Jadi kan kayak membayangkannya Oh, aja udah lama ya. lama, men. Kamu Itu udah sampai bekerja di minus-minus. mana sih, Bu? Kamu Aku bisa cuti kerja. 21 hari. Oke, nanti pada pengen. Ini ada Yohana Pise. Emang nggak dicek akta nikahnya? Ternyata dia tadi ini Mbak apa surat dari orang tua karena dia belum nikah dan cincinnya itu hanya untuk pura-pura gitu ya, biar di sana nggak Ya, digodain, dianggapnya ya, pacaran gitu. ya, menikah. Menikah Jadi gitu. kalau kalau misalnya di Heeh. jalan doang, jadi cincinnya cuman kayak buat di jalan doang, Heeh. biar kayak misalkan mereka Heeh. nggak akan cek-cekin anyway kan. Soalnya beneran kayak di jalan tuh bisa Heeh. bisa kayak ya kamu diliatin gitu ya di atasnya bawah, karena mungkin aneh kali ya. Kayak Heeh. lihat cewek nggak tertutup banget gitu, walaupun waktu ke Pakistan atau ke Iran itu tuh Aurat ya, banyak yang aurat iya ya. banyak kasih wanti-wanti kayak kita nggak boleh pakai baju yang terlalu terbuka, terus kayak bajunya harus yang Hmm. panjang gitu-gitu sih, kita Oh ya, taatin benar-benar. semuanya gitu, pakai kerudung tapi kerudungnya kain gitu loh yang kayak cuman buat nutupin kepala. Itu sih aku pakai sih karena ya Oke. buat buat antisipasi Oke. aja gitu. Oke Nin, karena tadi sempat ngomongin soal perbatasan tadi ya, yang panas harus lewat darat. Dari sekian banyak negara yang udah kamu kunjungi, ada nggak sih pengalaman seru, menarik, atau malah serem di border control suatu negara? Soalnya kan kita harus memasuki Hmm. negara itu kan harus memasuki border controlnya dong. Nah, ada nggak pengalaman yang paling unforgettable momennya banget lah? Apa ya? Oh, sebetulnya karena waktu itu juga lewatnya lewat darat, jadi kayak kebayang ya, biasanya kalau kita lewatin border satu negara kan biasanya di airport atau misalnya kayak di Hmm, pelabuhan gitu ya. Masih kebayangkan ya? Karena hmm, ke airport itu kan ya ya, udah rapi lah secara sistem. Terus abis hmm, itu kayak pelabuhan ya udah rapi secara sistem gitu-gitu. Nah, kalau yang hmm, kemarin kan beneran darat. Jadi sebetulnya kayaknya cuman cuman geng kita aja, rombongan turis yang beneran ngelewatin lewat darat gitu. Kalau yang lain tuh pasti mereka akan lebih memilih tempat-tempat yang penduduk dalam tanda lokal kutip, Bu biasanya. iya, iya, mereka biasanya turis-turis tuh akan ngelewatin yang lebih safe lah dalam tanda kutip ya, lebih safe karena Hmm, mereka kayak apa namanya, takut kalau misalnya ada apa-apa. Nah, waktu itu kita nyobain ke situ memang ya kayak benar. pengen aja liatin gitu. Jadi kita barengan sama pedagang-pedagang, orang-orang yang kayak misalnya mau dagang dari India ke Pakistan Hmm, gitu-gitu. Terus hmm, kalau buat aku sih merasanya ya, kalau hmm. dari kalau mau masuk Pakistan, jadi kalau dari India mau masuk Pakistan itu tuh kayak lebih longgar dibandingkan kita pas mau gimana ya? Jadi kan bordernya kan beneran kayak cuman satu tempat gitu kan. Terus habis itu kayak ini mau Jalan, masuk terus jalan, perbatasan gerbang gitu ya. perbatasan gerbang Heeh. gitu. Terus habis itu kita masuk ada satu gedung. Hmm, Nah, pas periksa itu kalau kita kayak mau hmm, keluar dari India tuh kayak lebih gampang dibanding pas kita mau masuk Pakistannya. Jadi pas masuk Pakistan tuh kayak beneran hmm, dicek kan semuanya. Ya hmm, sama sih ya, kayak teman-teman itu pasti copot sepatu, terus kayak semua barangnya harus di X-ray, terus hmm, kayak ditanyain dalam artian ditanyain tuh kayak kamu ke sini ngapain, terus oh iya harus punya ini kayak punya invitation letter gitu loh, jadi kayak kayak heeh. pas kamu ke Pakistan itu kamu ke tempat siapa gitu, even kayak harus ada saudara. Nah Kayak kebetulan sponsornya siapa gitu ya ya. kayak sponsornya siapa gitu. Nah Heeh. kebetulan banget ini juga jagonya Heeh. temen aku sih. Jadi kayak kebetulan emang itu kan nggak di hotel, kita kayak tinggal di rumah warga Heeh. gitu. Jadi Heeh. kayak mereka mau keluarin surat kayak intinya kayak ya surat sponsor Hmm. bahwa emang ini tuh tamu tamu kita gitu. Jadi kayak udah Oh dijamin iya. mereka nggak akan jadi apa ya, sampah gitu kali ya di Nggak akan negaranya. menikah. Nggak akan menikah Oke. juga. Selama ini, oh, ya. Selama ini Nin, ada ini nggak kendala bahasa nggak Nin? Secara pengalaman aku ya Nin di bandara ya, aku pikir kalau seumpamanya orang ke luar negeri itu kan pasti bisa bahasa Inggris. Ternyata selama aku bekerja,
sepertinya lebih banyak yang nggak bisa bahasa Inggris daripada yang bisa bahasa Inggris dan dengan aksennya masing-masing. Selama kamu perjalanan, ada nggak pengalaman yang, aduh, udah nggak bisa komunikasi nih, atau mungkin ada salah tangkep sama-sama bahasa Inggris tapi mungkin salah tangkep gitu, ada nggak nih? Karena kita juga bahasa Inggrisnya nggak jago-jago banget ya, jadi mungkin mereka juga bingung pas ngomong sama kita. Tapi rata-rata kayaknya ya, rata-rata yang aku lihat negara-negara yang aku kunjungin kemarin itu semuanya bekas jajahan Inggris. Kebayang nggak? Oh, Jadi jadi mereka at semua least paling mereka nggak bisa punya bahasa kemampuan Inggris. inilah ya. Iya, Istilahnya kayak untuk imigrasi, kebutuhan imigrasi bisa lah ya. mereka bisa. Kayak Pakistan tuh kan bekas jajahan Inggris. Terus kayak Iran itu kan juga dia Mm-mm. kan ada di bawah bayang-bayang US kan. Jadi kayak bisa pasti. Sri Lanka itu juga jajahan Inggris juga gitu. Kayaknya kalau misalnya ngomongin soal bahasa Inggris itu kayaknya harusnya Indonesia sih yang paling nggak bisa. Karena kita kan dijajah, nggak pernah dijajah Inggris cuma 3 tahun ya. Dijawab Tiga Belanda. setengah. Dijawab Belanda. jadi. Sorry. Kita Jangan nggak pernah ngomongin dijajah pelajaran. Inggris. Jangan Oh iya, ngomongin iya. pelajaran nih. Nanti Pak Kita Teguh tampak marah. di Kok bawah salah rata-rata. ya? Nggak, jadi kalau kita kan nggak pernah Jadi dijajah nggak ada Inggris kendala ya. kan, iya. Jadi kalau menurut aku ya, kalau buat buat teman-teman yang sudah pernah mungkin jalan-jalan ke luar negeri gitu, bahkan sesimpel abang tukang becak, abang tukang apa delman, angkot gitu ya, taksi di sana, mereka tuh bisa loh ngomong bahasa Pasti Inggris. bisa. Aku lagi bayangin kayak kalau Iyalah. di Indonesia lebih lebih nggak bisa kayaknya bapak-bapak misalnya tukang Oh, taksi belum gitu, pernah ke belum tentu Bali bisa. Anda. Ya kalau ke Bali ya, aku Anda juga tidak di bayanginnya Bali. kalau di Bali Iya. pasti bisa gitu. Jadi kayak kalau Heeh. bahasa sih nggak harus yang terlalu Nggak ada. gimana gitu. Tapi Ninin, aku punya mumpung cerita tentang bahasa, aku tuh punya cerita pengalaman Apa di tuh? bandara. Ini sebenarnya bukan ceritaku sendiri ya, cerita teman Apa? seunitku. Saat itu aku juga tidak jauh-jauh dari dia. Ini soal kesalahpahaman sih, kesalahpahaman. Waktu itu ada turisnya dari India nih. India Mm-mm. secara umum sih, yang muda-muda sih ya, khususnya yang muda-muda bisalah bahasa Mm-mm. Inggris. Mm-mm. Terus dia datang nih, dia datang di counternya temenku. Terus Mm-mm. biasalah ya, kalau di imigrasi tanyanya kan tujuannya apa, mau berapa hari di sini, terus Mm-mm. tiket pulangnya gimana, gitu kan standar lah. Waktu itu temanku nanya, biasa kan. Orang kalau seumpamanya udah kelihatan liburan sih, biasanya kan kita tanyanya tuh ya yang penting-penting aja ya, nggak deep interview gitu. Temanku nanya, your name gitu. Dia jawab, katakanlah nama, my name, sambil goyang-goyang. Kamu ingat kan di India goyang-goyang gini. My name Aditya Patel gitu kan. What is your purpose Terus. coming here? Gitu kan. Terus si India ngomong, uh, we are coming for honeymoon sir. She is my wife. Dia nunjuk ternyata sama istrinya. Terus temanku tanya nih, how long? Gitu kan. Terus dia jawab, uh, it's about 20 centimeter, sir. Harusnya kan how long stay here ya. Dia ngomongin perkakasian nih. Ternyata dia salah tangkap. How long dia punya nih. Waktu itu kita langsung ketawa. Padahal kan dari yang how long. Langsung lah kita ngakak sekakak-kakaknya. Itu sih pokoknya lucu lah. Kita kalau ketemu beda-beda orang tuh, aduh lucu banget deh tentang orang-orang nggak bisa salah bahasa gitu. Oke, Nin. Itu tadi tentang pengalaman menarik. Sekarang nih, eh, kalau tentang selama liburan di sana di tempat tujuan, selama ini kamu lebih seringnya nginep di mana? Terus kalau explore itu biasanya naik apa? Apakah public transportation atau kamu sewa gitu? Terus nentuin tujuan-tujuannya itu, Nin? Susah nih pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya secara keseluruhan, jadi kan aku udah cerita ya tadi ya, aku tuh nggak jalan-jalan sendiri teman-teman. Jadi kayak aku nggak se-strong itu. Jadi aku punya teman-teman yang emang tugasnya cari-cari kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari kita jalan-jalannya itu biasanya kita lebih pilih untuk sebisa mungkin kita nginep di warga lokal gitu. Jadi kayak kita akan ngerasain gimana sih hidup sama mereka, terus habis itu kebiasaan-kebiasaan mereka, mereka sarapan pagi jam berapa, makannya apa, terus kayak kalau siang itu kebiasaannya apa, dan itu yang kayaknya emang kita cari sih, aku cari juga sih, maksudnya kayak aku tuh bukan tipe-tipe orang yang suka jalan-jalan kayak ke pantai, terus habis itu kayak seharian leha-leha di pantai, atau kayak naik gunung gitu, aku
nggak terlalu suka sebetulnya. Aku lebih suka kayak tinggal di rumah warga, ngobrol, ngikutin cara makan dia apa gitu-gitu. Dan tadi kalau misalnya tadi ada yang komen juga, jangan lupa bawa Indomie selera aku gitu ya. Kita jarang banget bawa bawa makan makanan khas Indonesia. Maksudnya kayak dalam artian kalau buat jaga-jaga gitu ya, misalnya kayak bawa apa abon, bawa Biasanya kan serundeng, bawa apa gitu, abon, terus gitu kan. Orang serundeng Indonesia ya gitu bawa ya, sambel, bawang serundeng, goreng, dan mereka sambel. biasanya kecegat. Aku tuh pernah dikasih sambel sama sama abon gara-gara dia nggak lolos. Jadi ketemu gitu, udah mbak Oh buat mbak aja. Ya iyalah iya iya. ibu, ibu kalau bawa kayak gitu. Ya aku sih seneng-seneng aja ya anak kos bu. Oke lanjut Min. Iya, Suka culture-nya iya suka ngikutin culture-nya, lokal ya. ngikutin. Jadi kayak emang kita sengaja Mm-mm. nggak bawa-bawa makanan kayak gitu. Kita pernah sekali bawa Indomie karena memang pas tuh kemana ya? Ke India kalau nggak salah bawa Indomie, tapi tujuan kita ngasih ke mereka gitu. Jadi kayak kita pengen kasih tahu kita juga punya mie instan. Kalau di sana kan juga punya mie instan kan. Jadi kalau tanya tipe jajalnya seperti apa dan nginepnya di mana, kita lebih seneng yang kayak gitu, yang kayak tidur sama mereka, terus kayak ngerasain bagaimana budaya mereka, diterima jadi keluarganya. Mungkin kalau bahasa anak SMA live in ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sempet Ah. sempet Oh iya ya, dengar, berasa live in Funlit ya. heeh. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah tahu aplikasi Couchsurfing, nah kita sering pakai itu tuh. Jadi Oh kayak kita couchsurfing. nge-host, kita cari hostnya, terus ya dengan segala pertimbangannya Mending dan couchsurfing daripada apa? Airbnb ya pasti ya. Beda sih Mending pengalamannya. ini ya. Kalau Couchsurfing itu biasanya kan Oh, emang dan nggak kayak bayar ya. beberapa ada yang bayar ada yang enggak, cuman selama ini sih kita enggak Oh, sih, enggak ada yang bayar, tapi ya mereka itu biasanya, tapi ya harus pinter-pinter milih-milih juga sih, dan kita harus cari baca hostnya. reviewnya. Iya, beberapa kali kan Oh juga benar-benar. ya plus minus ya, maksudnya kayak tidak mungkin jalan-jalanku mulus guys, itu yang nampak di foto Hmm. hanyalah keindahan-keindahan gitu ya di Yang dalam, di bagus-bagus ya. belakangnya pasti pernah, cuman kayak pas itu sih ngerasainnya kayak, kenapa gue gini banget ya, kenapa kita gini banget ya jalan-jalannya gitu. Tapi setelah ngerasain semuanya kayaknya jadi kayak nggak apa-apa deh. Ternyata happy-happy juga kok main-main begini gitu. Jadi kalau tanya soal tipenya Hmm. apa, itu yang dicari apa, culture-nya, ngobrolnya, walaupun kadang-kadang ngobrol juga kayak agak nggak nyambung gitu, tapi kayak beberapa kali tersentuh sama apa ya, sama orang-orangnya kali ya Vin ya. Itu kan juga aku sering cerita sama kamu kan, setiap kali bertanya Hmm. bagaimana jalan-jalan kamu hari ini, aku selalu bilang kayak gila ya orang-orang sana, kalau dari sekian banyak apa kota-kota negara-negara gitu ya, aku tuh terkesan banget sama negara-negara Timur Tengah justru kayak kayak ke Iran, kayak ke Pakistan, kayak ke Oman, yang orang-orang bilang Oman. mungkin ya orang-orang bilang mungkin kayak negaranya bukannya serem gitu-gitu kan. Cuman mereka tuh beneran menganggap kita tuh sehangat itu. Jadi ada satu quotes yang kayak buat aku tuh sampai sekarang aku kayak, aku bisa nggak ya hidup sebaik ini gitu. Jadi pas itu kita ke Iran itu adalah pengalaman pertama jalan-jalan cukup jauh. Terus abis itu bukan pertama sih, pertama Maroko, cuman Iran kan kayak ya negaranya negara konflik lah. Kalau Maroko tuh udah lebih aman gitu kan. Kita Terus taunya negara konflik. Ha. ya, kita taunya negara konflik gitu. Terus habis itu kita tuh bingung cari jalan, Vin. Kita bingung cari jalan. Google Maps pas itu juga kayak belum se-hype sekarang ya. Sebagus Maksudnya sekarang kayak, lah ya. iya Ha. sekarang kayak udah sampai jalan-jalan kecil bisa. Kita cari jalan, kita tanya nih, pas kita jalan, kita tanya ke satu warung gitu. Satu warung warung rokok lah. Kalau misalnya di sini ya kayak, yo cili-cili gitu lah Ju- warung rokok. Hmm. Terus Jual kita ale-ale nggak bu tanya, di sana? jual Coca-Cola sih gengnya. Mungkin ada yang mau sponsor gitu ya. Terus habis itu pas kita tanya alamat, dia juga nggak bisa bahasa Inggris pas itu, kebayang nggak? Jadi kita cuma tunjukin alamatnya, terus pakai bahasa Terus Farsi, gini pakai ya. huruf Farsi. Terus habis itu dia kayak kayak gitu. Terus kayak intinya kalau di dalam itu keman gitu kan. Terus habis itu pas udah kita kayak ditunjukin jalan, dianterin dong. Jadi kayak warungnya ditinggal buat nganterin kita gitu. Terus itu Untuk kan kayak nganterin tuh. kita kayak Wow, gitu gitu, ya. your shop, terus dia Langsung ya bilang kayak ampun. no problem gitu. Terus dia jalan. Terus habis itu pas kita pas di Iran tuh juga kita kebetulan dapat host yang baik-baik banget. Terus kita tanya dong, kita kayak bilang, baik banget loh, tadi tuh kita diantarin sama orang gitu. Kenapa sih orang-orang begini gitu kan? Terus dia bilang, buat kami, buat
warga Iran, buat umat Muslim di Heeh. Iran, dia bilang gitu. Tamu yang datang dari manapun, bahkan dari luar negara, justru dari luar negara, especially mereka itu adalah hadiah terbaik dari Tuhan gitu, dari Allah dia bilangnya. Itu Kayak hadiah jadi terbaik dari Allah, tamu. dari Allah ya. Jadi harus diperlakukan sebaik mungkin gitu. Terus aku kayak, hah? Yang selama ini orang-orang bilang Iran ada bom, Iran rusuh, Perang, perang gitu. Tapi ledakan gitu kayak, ya. iya, tapi Dia kayak punya mereka filosofi hidup begitu. yang kayak gitu ya. Mm-mm. Begitu Dan hangat itu gitu. juga sama Bahwa sama tamu halnya itu terjadi. Itu, tamu adalah hadiah dari Tuhan gitu ya. Itu sama kayak halnya pas aku ke tamu adalah itu. Oman. Jadi pas ke Oman, Oman oh itu iya ya iya biasa Oman. kan. Pas ke Oman itu kita kan cari penerbangan yang paling murah ya kan. Penerbangan murah adalah penerbangan yang Mm-mm. terbangnya tengah malam, betul nggak? Terbangnya Betul. jam 12 malam, jam 1 malam gitu-gitu kan. Jadi Mm-mm. kan kita kayak baru keluar di penginapan tuh Mm. kayak sekitar jam setengah 11-an lah ya. Kita tuh cari Grab, Mm-mm. ya di sana namanya apa ya waktu ya? Ya semacam online taksi gitu. Kita cari tuh Mm-mm. aplikasinya kayak nggak nyampe-nyampe, jadi kayak nggak dapet-dapet Grabnya. Akhirnya kita kayak desperate kan, kita gimana caranya kita mau ke airport, padahal kita udah ngejar waktu banget, Mm-mm. kita harus pulang ke Indonesia. Ingat banget besokan Jam 12 kayak 2 hari malam. Ha. selanjutnya, iya dua besokan harinya itu kayak harus kerja Mm-mm. ini gitu lah ya. Terus kita udah menunggu di pinggir jalan pakai tas-tas gede dengan semuanya masih berusaha nge-scroll supaya dapat sinyal dan dapat Mm. Grab itu, dapat online taksi itu. Terus tiba-tiba Mm-mm. ada dua orang gitu, kayak dua orang naik mobil. Dia rumahnya di situ juga. Dia waktu itu kita kayak nginep di apartemen gitu lah. Dia di situ. Terus dia nanya Mm-mm. intinya kayak where do you come from? Terus habis itu kita bilang kayak we are from Indonesia gitu. Terus dia bilang wow Indonesia, you are my family. Jadi why am my brother. Jadi orang Oman itu nganggap orang Indonesia tuh kayak brothernya. Kita sampai hah, oh iya iya oke okay, gitu. Terus habis itu dia bilang Karena kamu ada mau kesamaan kemana? ini Min ya, hubungan Ya apa? kayaknya Kita kan cukup negara baik deh. Islam yang gede gitu ya. Mm-mm. Heeh. Terus dia bilang mau kemana? Mau ke airport gitu kan? Oh mau naik pesawat jam segini. Tapi dari tadi nggak dapet lah online taksinya. Terus dia bilang apa coba Vin? Oh oke, okay. Masuk ke mobil gitu kan? Hah kita kan iya nggak apa-apa masuk ke mobil. Ngapain gitu kan? Berasa Sherina nggak sih diculik? Terus dia bilang ayo kita anterin. Dianterin Vin Oh, ke ke airport? bandara. Terus selama di bandara kita ngobrol banyak hal Wow. kan. Terus habis itu hal yang sama juga dia sebutkan kalau ya kalian itu adalah tamu itu adalah hadiah dari Tuhan, jadi kita harus treat welcome to my country. Terus habis itu kita akan nge-treat kamu sebaik mungkin, dianterin ke depan airport, dia nggak parkir sih, cuman kayak nganterin terus kayak goodbye gitu-gitu, have a good time lalala, kayak shock gitu gitu. Ini malah malah selama perjalanan ini nggak pernah ngalamin yang sangat-sangat bikin stres gitu, nggak ada ya Din ya? Sangat-sangat bikin stres pas di India sih. Ceritanya jadi panjang ya. Sebenarnya nanti bisa ditunjukin juga ya. Jadi waktu di India pertama Mungkin kali. nanti ini ya Oh, di highlight Nina di ini kayaknya oh lengkap deh. iya. Yang India belum ada highlight pas Sekali. itu. Oh, Ya, tapi tapi nanti yang bisa. paling bikin stres di India. Iya, lumayan lah. Itu lumayan bikin takut lah di India itu. Karena Heeh. Tapi kalau ya soal macam-macam. dokumen perjalanan ada yang bikin ini nggak Nin? Selama perjalanan katakanlah ada yang sempat kehilangan paspor atau hilang dokumen-dokumen pentingnya, sempat nggak Nin? Kebetulan banget enggak. Jadi kebetulan banget kita termasuk Semoga orang nggak yang sih selanjutnya ya. ya jangan sampai lah. Maksudnya itu sesuatu yang kita jaga. Jadi kalau misalnya kayak paspor, handphone, terus kayak dompet dan segala macam itu adalah satu hal yang pasti kita selamatin pertama kalau misalnya kita apa-apa, dan itu harus selalu nempel di tubuh kita gitu loh. Jadi kayak ini kayaknya tips yang Bagus, umum lah ya. bagus. Pasti kalian punya saat kalau lagi jalan-jalan gitu, selain bawa tas besar, kalian punya tas kecil yang selalu nempel di tubuh kalian apapun kondisinya. Even kamu lagi di bis, kamu bahkan Pipis lagi atau pipis, lagi semuanya tuh dia tuh pup harus gitu. selalu nempel gitu. Dan Heeh. selalu Bener, punya bener, dompet. bener, bener. Biasanya kalau jalan ke luar negeri tuh malah aku jarang banget bawa kayak kayak SIM gitu kan, nggak perlu ya kan. SIM, BPJS, kartu Oppo lah itu nggak perlu. Aku biasanya cuma bawa KTP. Paspor ya yang penting.
Bahkan kadang ATM aja aku suka bawa ATM yang ATM bisa bersama aja. Kayaknya kayak nggak perlu banyak Mm-mm. hal-hal sama paspor, Mm-mm. sama kebutuhan visa itu yang harus nempel. Kalau yang lain mah udah aja gitu. Oke, mungkin sambil ini, Nin, aku juga mau ngasih tips buat teman-teman yang akan bepergian ke luar negeri. Mm-mm. Menggarisbawahi sih bahwa paspor itu identitas yang penting saat kita keluar negeri. Jadi jangan pernah meninggalkan paspor itu di kamar hotel kah, di kamar penginapan kah. Pokoknya bener-bener paspor, ini aku ngomongin paspor ya, khusus Mm-mm. paspor, itu bener-bener harus menempel kemanapun. Dan bila teman-teman, ini tips aja sih, kalau semuanya teman-teman mau keluar negeri, ini emang sedikit ribet, tapi menurutku sangat penting. Jadi ketika teman-teman itu punya paspor seperti ini, aku saranin Mm-mm. teman-teman, bagian identitasnya ini, teman-teman foto nih, di foto, lalu masukin Google Drive. Dan seandainya teman-teman, kalau semuanya masuk keluar, dapat cap, aku saranin banget, teman-teman selalu ngefoto capnya, dan sebisa mungkin masukin ke Google Drive juga. Karena ya kita nggak tahu ya bakal terjadi apa. Tapi kalau seumpamanya sampai paspor ini hilang, teman-teman itu ngurusnya itu sangat ribet. Dan salah satu yang dibutuhkan adalah nih gambar identitasnya ini dan juga tanda capnya pernah masuk kemana, tanggal berapa. Jadi saranku teman-teman tipsnya kalau semuanya bepergian ke luar negeri, identitas-identitas dan juga dokumen-dokumen penting, foto masukin Google Drive. Lalu teman-teman kalau semuanya kehilangan paspor, kadang-kadang kan sepaket ya paspor, HP, dompet hilang semua. Jadi teman-teman tuh masih ada backingan backup di Google Drive. Nah, kalau seumpamanya paspornya hilang di luar negeri, hal pertama yang perlu teman pastikan adalah pastikan itu hilang beneran, nggak cuma keselip. Terus kedua, teman-teman mencari kepolisian terdekat untuk laporan bahwa kehilangan dokumen paspor. Lalu setelahnya teman-teman datang ke KBRI atau KJRI terdekat dari Terdekat. teman-teman untuk mendapatkan entah itu bikin paspor baru di sana kalau waktunya memungkinkan atau teman-teman akan mendapatkan namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor, itu hanya bisa sekali dipakai untuk teman-teman pulang ke Indonesia. Setelah itu teman-teman setelah sampai di Indonesia, teman-teman harus ke kantor imigrasi lalu membuat BAP, menyerahkan tadi kayak surat kehilangan, lalu SPLP-nya. Nanti akan di BAP di kantor imigrasi dan nanti akan ditentukan nih apakah Hmm. sekiranya itu karena kelalaian sendiri atau enggak. Kalau dianggap Hmm. kelalaian sendiri, itu ada dendanya nih. Jadi hati-hati, untuk Oh. paspor hilang itu harus membayar denda 1 juta rupiah. Kalau paspor rusak, misal nih digigit anjing atau uh, dicoret-coret sama anaknya, itu dianggap paspor rusak, itu dendanya 500.000. Jadi pastiin teman-teman, paspor adalah dokumen negara yang sah, jadi jangan lupa untuk menyimpannya dengan baik-baik Itu begitu. biayanya sama untuk Gimana semua nih? negara ya, Vin ya? Tadi yang 1 juta, kalau Itu kelalaian 500 itu ketentuan dari kita ya it, soalnya ya. itu ya, itu maksudnya aku ngomongin paspor WNI ya. Teman-teman Iya, iya, ngurusnya iya, ketika benar. sudah kembali ke Indonesia, ya Oh, oke, gitu. oke, oke. Oke Nin ya ampun, ternyata hanya tinggal 10 menit kita ngobrol. Atau ini boleh Ingat Nin, lanjut tadi nggak sih? kita di Diputusin? depan, Oh, enggak ya? ingat tadi kita ada sponsor-sponsor nih, kita punya 5 hadiah nih. Kita punya 2 masker Yeay. karya artis pelukis nih, bisa Asal dicari Jogja. di asal Jogja @valentino_febri_ dan juga 2 pieces essential oil dari Hirup @hirup_official. official. My favorite. Dan satu lagi, Satu lagi. ada mystery box dari Paulina Luna angkatan 17. Dia mengumpulkan. Nah, Aku tadi setelah ini mencari-cari. teman-teman oleh-oleh ya. Mm-mm. Nah, teman-teman yang masih ngobrol di ini di chat, Komen. aku sebentar lagi mau tanya ke Nina, pilih ini atau itu. Nah, sembari aku tanya ke Nina, please buat kalian yang mau mendapatkan, ini ada 2 pieces masker dari @valentino_febri_. Febri. Ada 2 nih, silahkan tulis ya negara mana yang pengen banget dikunjungin dan alasannya, tapi harus singkat, nggak boleh panjang-panjang. Negara mana dan alasannya apa, nanti Nina yang pilih, oke? Sekarang nih, aku mau nanyain, Oke. kamu pilih ini atau ini, gitu ya. Oke, Nin, pertanyaan Sumpah ini pertama. apa Siap sih? ya, Nin ya?
Sumpah, tidak ada di Nggak lupa. skenario. Oke, OMG. oke. Ini Nina nggak tahu. Oke, Nin. Pertanyaan pertama. Kamu milih tidur nyaman tapi makanannya nggak enak, atau makanannya tuh nikmat banget tapi tidur ala kadarnya? Makannya enak banget tapi tidur ala kadarnya. Makanannya enak ya. Teman-teman jangan lupa komen ya, komen pengen ke negara mana dan juga alasannya apa. Nanti setelah ini selesai Ya, nih, setelah ini selesai ada kita dua akan ngumumin. dua masker buat kalian. Ha. Oke, Ayo pertanyaan komen, kedua kalau nih. enggak maskernya buat kita ya. Mm-mm. Ha, ha. Yang kedua nih, kamu Mm-mm. melakukan perjalanan panjang berhari-hari, terus ketemu kamar mandi, airnya cuma terbatas. Nggak mandi atau Mm-mm. nggak keramas? Nggak keramas lah. Pilih tuh. Oh ya, FYI aku tuh kalau ke luar negeri, apalagi kan kalau ke daerah-daerah kering gitu kan ya, aku tuh Mm-mm. pernah kok nggak Mm-mm. keramas kayak seminggu gitu. Jangan bayangin di Mm-mm. Indonesia guys, Indonesia kan lembab ya, jadi kan rambutnya lepek. Kalau di luar negeri tuh Mm-mm. kan kering, jadi kayak Mm-mm. rambut lo tuh nggak akan lepek. Apalagi kalau Mm-mm. misalnya ke negara-negara yang harus nutupin kepala, itu kayak nggak apa-apa, Mm-mm. nggak usah keramas, bahkan rambutnya akan tetap sehat. Oke, next. Jadi yang penting mandi ya. Oke, Yang yang penting ketiga. mandi. Salju yang dingin-dingin atau padang pasir yang panas-panas? Salju dong. Salju. Iya Ala-ala ya. Aku dong. belum lama ini juga sempat ketemu salju nih. Salju apa? Sekitar seminggu yang lalu aku cuci motor salju. Cuy, 15.000 cuy di Jalan Kuta. Oke, yang ketiga nih. Lucu ya mbaknya ini. Terus Pilih ya, Nin. Kamu pilih nggak ada internet atau nggak ada orang lokal yang bisa diajak berkomunikasi, bahkan pakai bahasa isyarat pun. Nggak ada internet atau nggak ada orang lokal yang bisa diajak komunikasi. mendingan nggak ada orang, mendingan ada internet. Kalau yang ada internet bisa bisa cari-cari sendiri, ya nggak sih? Oh, bener. Oke, itu kan pilihanmu. Boleh. Oh iya. Lalu, Belum Nin, pernah sih amit-amit ya Allah. Ya terus partner jalan yang seru atau destinasi yang menarik? partner jalan yang seru. Aku geng partner Nggak jalan sih. Aku masalah ya kayak destinasi mana. ya masalah juga tuh ya, maksudnya kayak kalau jalan temen jalan yang nggak enak udah kayak langsung langsung sedih deh pasti jalan-jalannya, apalagi lama gitu. Terus Oke, satu. Terakhir, Nil. Anak Vanit atau anak JP, Nin? apanya nih? Enggak. Oke, kita cari dua pemenang, Nin. Anak Vanit lah ya, pastilah ya. Aku anak Terbaik. Vanlit, adekku anak JP guys. Jadi ya dua-duanya lah ya Oh boleh. iya, maksudnya demo. Oke, kita lihat, Nin, komentar-komentar. Nina bisa ngeliat nggak sih? Bisa dong. Bisa kan? Nina Aku udah silakan pilih. Udah pilih. Aku udah capturein sebetulnya beberapa. Aku kayak tadi belum sempet baca, tapi aku udah capturein. Jadi boleh nggak nanti di komen pas udah di save IGTV-nya nanti baru disebutin, boleh nggak? Sip. Gitu ya. Jadi Jadi aku khusus lagi untuk khusus masker, nanti pengumumannya setelah ini selesai. Oke, dua Iya, orang betul tunggu ya. ya. Sudah di-capture Tunggu ya, Nin, ya. semuanya? Aku udah capturein semuanya. Semuanya. Oke. Oke. Selanjutnya nih, kita akan membagi, aduh ya ampun, hari ini kayak 17-an ya, banyak hadiah. Oke, Iya nih. kita akan memberi, ada tiga hadiah. Yang dua itu dari @hirup_official dan satu mystery box dari Nina. Sekarang Nina kasih satu pertanyaan buat teman-teman di sini. Yang paling cepet itu yang menang gitu ya. Yang pertama ini satu essential oil dari Hirup Official. Silakan. Oke. Siap-siap ya. Siap-siap. Pertanyaannya gampang sih. Tadi aku udah sebutin juga berkali-kali ya kan. Tadi pas aku melewati perbatasan India ke Pakistan, aku lewat border apa namanya? Aku sebutin kan ya tadi. Googling. Depannya pakai Susah W. ya. Depannya pakai W. Ada Bordernya yang yang ingat apa? mungkin? Dari India ke Pakistan lewat border Tuh. apa? Kita kasih 30 detik ya. Ada yang jawab Lama sayangan. Oh, sayanganku itu kok empal Bu Haryoko, Mas. Ya kan? Kemarin aku habis dari Sayangan loh beli empal Bu Haryoko yang waktu kuliah waktu SMA nggak pernah beli karena harganya mahal banget. Akhirnya sekarang bisa beli. Oh ya Bisa beli teman-teman, sekarang. jangan lupa
Yang dulu suka mie Bangka terminal sudah pindah ya. Sudah pindah masuk ke terminal. Itu juga penting teman-teman. Oh gitu. Huhu. Tapi nggak ada yang jawab nih, Vin. Apa Aduh, terlalu kamu terlalu susah susah. ya? Ada ini nggak? Terlalu susah Ada ya? ada pertanyaan lebih mudah mungkin? Pertanyaan Wardah, lebih Mas mudah. Yudhistira. Mantuliti, Wardah. waton mlaku wae Wakanda. Iki lak gelem hadiah ten namanya wagah border sih sebetulnya. Wonolel. Cuman Oke, yang lebih mudah nih. Yang lebih mudah. oke, yang lebih mudah. Apa ya pertanyaan apa ya? Oke, ini aja deh. Teman-teman apa ya tadi? Oh, ini orang Iran sama orang Oman itu menganggap tamu adalah sebagai titik. Oh ya tadi aku udah beberapa kali quote-nya sudah diomongin ya. Aku catat nih. Tadi orang Pakistan dan Oman dia menganggap tamu dari luar WNA itu sebagai apa? Tadi yang membuat Yang hatiku menyentuh berdebar-debar, menyentuh hati. Dor, Sebagai dor, dor, apakah tamu itu? Tamu dari Allah. Aduh, itu naik haji kali Pak. Hadiah dari Tuhan bener nggak Nin? Benar. Siapa tuh? Mas Dito. Lah, Mas Dito. Dito. Mas Ya. Teret karena Sorry. Bawahnya siapa? Bawahnya Lauren. Permitas. Ya Hadiah udah, dari kasih. Tuhan, bener? Benar, hadiah dari Tuhan. Lauren Kita kasih Permitas. satu hirup official dari Sip. Yonus Kobam. Dari hirup official. Yeay. Hadiah dari Terima Tuhan kasih ya. Hadiah dari Tuhan atau dari Allah. Luar biasa ya Kalau guys. kamu Allah itu Udah kalau mau nangis. semuanya umroh dan haji. Oke, sekarang pertanyaan kedua dari aku ya Nin ya. Dapat Ya. satu hirup juga. Teman-teman ini kan ada paspor hijau Indonesia, ada yang punya kan? Ini kan di depannya ada lambang burung Garuda, ya kan? Berapakah jumlah sayapnya? Berapa juga? Bukan. Pertanyaannya sangat bermutu nih soal bincang-bincang kita hari ini. Burung itu tergolong dalam kelas apa? Wow, yang dulu anak biologi, please. Termasuk dalam kelas apa? Kelas IPS, kelas sosiologi. Bukan. Ayo. Ordo kali maksudnya ordo ya kan? Bukan. Ordo itu di bawahnya kelas. Aduh, kamu anak IPS ya? Kelas apa? Kelas itu di atasnya Ordo. Ya. Nggak ada yang jawab nih. Burung. Geng, burung apa? Oh itu tuh. Siapa nih? Ben Moon Unggas. Unggas bener nggak? Unggas tuh bisa Aves nggak sih? Unggas itu termasuk Aves. Nggak tahu. Kamu yang kasih pertanyaan lo tak tembak lo. Aku ngertinya Aves, coy. Ya udah, sorry ya buat semuanya. Aku berikan kepada Ben Moon Prabowo aja karena dia yang pertama dan ternyata aku ragu-ragu. Aves itu sama dengan Unggas nggak sih? Harusnya itu dia ya. Unggas. Ya udahlah. Ben Moon lah ya. Siapa namanya? Ben Moon Prabowo. Oke, sekarang hadiah terakhir nih. Mystery box dari Paulina Nina. Ayo Nin, 2 menit lagi nih. Dari box 2 menit lagi. Oke, boleh sebutin tadi negara-negara. Yang gampang aja. Iya, sebutin aja negara-negara yang pernah aku kunjungin minimal 3. Ayo, cuma 3. Cepat. Udah ada di poster. Cepet. Mystery box dari Paulina Nina. Dikirim dari Cepet. Dikirim dari Kelapa Gading. Untuk kemana saja? Cepetan. Ayo guys. Ayo, Siapa ayo, guys? ayo. Tuh. Masa Siapa? Gerardus Raka. Penonton Bernapus Siapa semua. setelahnya? Elizabeth Ika. Mbak Ika. Nggak apa-apa, Mbok. Enggak. Iya, Gerardus Raka yang pertama. Aku kasih 2 deh, sama bawahnya Yonatan Satya, Mbok. Kalian memang adik-adik yang berbakti banget sama Adik-adik, kakak-kakaknya. sorry ya. Adik-adik kalian didiskualifikasi. Nanti aku kirim OVO aja buat adikku Ya, Yonatan Satya dan adiknya Paulina Nina. Oke, Elizabeth Tika, Mbak Ika, Pakistan, India, Iran, bener Nin? Betul. Pakistan di Iran, betul. Elizabeth Tika. Oke Mbak, nanti ditunggu ya. Tadi sudah ada Lauren Permitas, Ben Moon Prabowo 89, dan Elizabeth Tika mendapatkan hadiah dari sponsor. Dan nanti ada 2 lagi yang dipilih Nina. Selanjutnya bakal diumumin di story.
Terima kasih Nina, padahal banyak Ya. banget yang sudah direncanakan untuk bicara, tapi aku janji buat teman-teman bakal nunjukin foto-foto yang udah dikumpulin sama Nina. Jadi please ya Nin, sorry kamu Harus menutuplah ditinggalin dulu. ya. Masih Oke. ada 20 detik sebelum Enggak kok, 1 jam kan? ya ini tuh 15 detik udah kamu tutup aja. Oh, Sorry iya, ya guys kalau semuanya